kalau pelatihan, kalau di materi terakhir yang tadi yang kelima itu adalah Bapak Ibu melakukan audit sampai Bapak Ibu membuat laporannya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan menindaklanjuti dari hasil audit tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya sudah share materinya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa dibaca di rumah ya sambil saya mulai share untuk materi kali ini. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu materinya? Oke, jadi sekarang adalah unit kompetensi keenam yaitu melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Ya, ini merupakan unit kompetensi yang keenam, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, eh, tujuan dari unit kompetensi keenam yang kita bahas kali ini adalah pertama, kita diharapkan untuk mampu melakukan evaluasi tindak lanjut dari hasil perbaikan internal, audit internal. Kemudian Bapak Ibu nanti diminta mampu untuk mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut dari perbaikan dan pencegahannya. Bapak Ibu sekalian, ini ya ada unit kompetensinya, elemen kompetensi yang Bapak Ibu akan miliki yaitu melakukan evaluasi dan mendokumentasikan hasil. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau audit itu sebetulnya kita bicara seperti ini, Ibu, biar saya mudah menjelaskannya ya. Jadi alur proses audit itu seperti ini. Jadi dari auditor, ini sisi kiri itu auditor, sisi kanan adalah auditi. Jadi dari auditor itu pertama setelah melakukan audit, ya, kan kemudian ada temuan, mengidentifikasi temuan. Kemudian temuan auditnya ditulis menjadi dalam sebuah temuan audit. Nah, temuan ini kemudian dikonfirmasi kepada auditi. Ya, jadi itu yang terkadang kita itu sebelum memastikan bahwa itu adalah menjadi temuan dikonfirmasi dulu kepada auditinya. Pastikan bahwa temuan kita itu tidak mengada-ngada gitu loh ya. Makanya harus dikonfirmasi kepada auditi bahwa memang itu menjadi sebuah temuan. Kemudian nanti ada persetujuan di sini. Setelah temuannya dikonfirmasi dan disetujui antara dua belah pihak, maka temuan itu diserahkan kepada auditi. Nanti auditi akan mereview temuannya. Kemudian melakukan identifikasi dan menuliskan penyebabnya apa dari temuan tersebut. Kemudian ditetapkan juga ya rencana tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, audit itu seperti itu, Bu. Jadi audit itu nanti Ibu juga sama ketika nanti mendapatkan temuan dari auditor eksternal, ya. Kalau ada temuan maka dianalisa penyebabnya, kemudian ditetapkan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Kemudian setelah direncanakan tindakan perbaikan pencegahannya, kemudian diimplementasikan Bapak Ibu. Direalisasikan rencana tersebut. Kemudian hasil dari tindakan perbaikan tersebut dicatat. Baru kemudian direview kembali apakah tindakan koreksinya sudah dikerjakan atau belum. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian jadi kalau tadi ya yang warna hijau ini sebetulnya ini sampai dengan unit kompetensi kelima. Nah, yang unit kompetensi keenam itu di yang warna ungu. Mulai dari menganalisis, kemudian juga menulis penyebabnya apa, kemudian menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan sampai melaksanakannya. Baru kemudian dilanjutkan dengan setelah audit ini ya Bapak Ibu, dilakukan verifikasi oleh auditor. Verifikasi tindakan koreksi dan melihat efektivitasnya. Baru kemudian diputuskan apakah ini sudah statusnya sudah close atau masih open. Statusnya sudah selesai atau belum dari tindak lanjut tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh auditi tersebut. Ini ditentukan oleh auditor. Begitu ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang saya ingin menjelaskan apa itu tindakan perbaikan, apa itu tindakan pencegahan, apa itu verifikasi, dan apa itu validasi. Jadi di sini secara definisi ya Bapak Ibu, tindakan perbaikan adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan. Jadi tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian supaya tidak terulang kembali. Jadi verifikasi itu memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana dan melalui bukti penyediaan bukti yang objektif. Kemudian validasi adalah pengujian kebenaran ya terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian tidak terulang kembali. Nah, berarti kalau saya tanya Ibu, tindakan perbaikan itu dilakukan oleh auditor apa auditi Ibu, Bapak? Oleh Ada yang auditi, Pak. auditi. Kalau tindakan pencegahan dilakukan oleh siapa Ibu? Auditor. Auditi. Auditi. Auditi juga, Auditi, Pak. tapi Auditi juga. biasanya bagian Auditi. Tindakan perbaikan, tindakan pencegahan itu Penyedia halal, Pak. direncanakan dan dilakukan oleh auditi. Auditi. Di dalam audit internal ya, Bu ya. Sekarang saya tanya, kalau verifikasi dilakukan oleh siapa, Bapak Ibu? Oleh oleh auditor. auditornya atau oleh Auditornya, betul. Kalau validasi Oleh auditornya. auditor juga. Auditor juga. oleh auditor juga. Baik ya, Bu ya. Sekarang untuk lebih memahaminya, saya mau cerita, Bu. Bapak Ibu eh, sudah berkeluarga, kemudian Bapak Ibu punya anak, anaknya sudah besar, Bapak Ibu memberi kamar sama anak, anaknya sudah SMA lah gitu ya Bu ya, anaknya sudah kuliah gitu lah ya, Bapak Ibu memberi kamar sama anak tersebut, namanya misalnya Amir gitu ya, Amir kamu dikasih kamar, kamarnya dibikin enak, kamarnya diberi AC Bapak Ibu, kamarnya dikasih AC jadi adem, kemudian maaf ya Ibu. Lu pasti juga lagi pilek loh. Iya. Pada satu hari, Bapak Ibu melakukan ngecek ke kamarnya Amir, ya, melakukan audit. Nah, melakukan audit, kemudian di dalam kamar Amir, Bapak Ibu melihat ada air menggenang di lantai yang posisinya itu tepat berada di bawah AC. Pada saat Bapak Ibu datang, AC-nya kondisinya mati, ya, statusnya off, tidak hidup, ya. Nah, ditemukannya ada air menggenang posisinya di bawah AC. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau cerita seperti itu yang jadi auditi siapa Ibu? Anaknya, Pak. Auditinya Amir. siapa? Anaknya ya, Anaknya, Amir ya. Amir, ya. Yang jadi auditor adalah orang tuanya. Orang tua. orang tuanya. Baik, betul. Sekarang kalau tadi cerita seperti itu, temuannya apa Ibu? Temuan auditnya apa? Ditemukan air Kan yang air kotor. genang di AC yang bawah mati. AC yang mati. Oke, ditemukan air menggenang di lantai, posisinya di bawah AC. Betul, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan lagi, kira-kira tindakan perbaikan yang harus dilakukan Amir apa? Ibu kan sama auditor nanya, Amir, ini ada temuan air menggenang di lantai ya, posisinya di bawah AC. Kemudian, iya Bu, itu memang air menggenang. Kemudian tindakan perbaikannya apa, Amir? Kira-kira apa yang harus dilakukan Amir melakukan tindakan perbaikan? Panggil tukang AC. Membersihkan Bersihkan genangan atau air ya. dikeringkan, Pak. Dilap. Membersihkan genangan air. Coba siapa Bongkar dulu lantai, nih? Pak. Menghilangkan genangan. Siapa yang tadi menghilangkan genangan? Panggil tukang AC. Panggil tukang AC. Ya, membersihkan atau Kemudian menghilangkan genangan air dulu. menghilangkan genangan air. Menghilangkan genangan air ya. Ada lagi yang lain?
Ibu Panca, coba Ibu. Kira-kira apa Ibu Panca? Ibu Panca kayaknya sambil bertugas ya Ibu Panca. Enggak. Mungkin cari penyebabnya dulu ya, Cari Pak. penyebabnya dulu. Terus panggil, Oke, terus itu bisa ngelap dulu, terus kita panggil tukang AC yang berkompetensi. Gitu. oke. Jadi kalau tadi Ibu menjawab dikeringkan dulu, dibersihkan lantainya, kemudian panggil tukang AC. Itu berarti sudah masuk ke tindakan perbaikan iya, tindakan pencegahan iya. Ya, jadi tindakan perbaikan itu Adek sebetulnya ngocak yaitu gimana? Iqbal ya adek. Adek cong. Pak Abdul Wahab di mute dulu. Oke. Tindakan perbaikan sebetulnya ya mengeringkan, membersihkan lantai, dikeringkan sampai kering. Nah, kalau kemudian ada kepikiran untuk memanggil tukang AC, berarti tanpa disadari kita sudah berpikir penyebabnya. Ya Bu ya. Tadi Bu Panca berkesimpulan manggil tukang AC, berarti sebetulnya Ibu Panca sudah menganalisa bahwa penyebabnya adalah AC yang rusak ya Bu ya. AC yang bocor. Berarti tindakan pencegahannya adalah Memanggil tukang AC. memperbaiki AC dengan memanggil tukang AC gitu ya Bu ya. Oke, berarti sudah tuh Amir sudah menjawab. Mir, tindakan perbaikannya apa? Ya Bu, saya bersihkan lantainya, saya keringkan. Oke. Mir, tindakan pencegahannya apa? Tindakan pencegahannya tadi, saya mau panggil tukang AC Bu buat memperbaiki. Berarti Amir sudah berkesimpulan bahwa air menggenang itu dari AC yang bocor. Ya Bu ya. Kira-kira sebagai auditor nih, apalagi Bu yang mau ditanyakan Amir? Sesuai dengan janjinya Amir tadi. Kira-kira apalagi yang mau ditanyakan? Yang perlu ditanyakan adalah waktunya dan siapa yang mengerjakan. Jadi kalau bertanya itu apa yang akan dilakukan, kemudian kapan mau dilakukan, dan siapa yang melakukan. Amir akan menjawab, kira-kira kapan Mir kamu lakukan itu? Oh, kalau mengeringkan, sebentar lagi saya kerjakan Bu, hari ini juga. Terus perbaikan AC, kapan kamu mau kerjakan? Misalnya ini hari apa nih? Ini hari Rabu ya. Ibu datang ke kamarnya Amirnya hari Rabu. Kira-kira jawaban Amir, kapan Amir akan memperbaiki manggil tukang AC-nya Ibu? Berarti hari Kamis gitu ya. Ya Bu, besok hari Kamis saya akan datangkan tukang AC, saya mau perbaiki. Nah itu janjinya Amir tuh Bu. Oke ya, berarti sudah Pak Amir sudah menentukan, Amir sudah menentukan tindakannya memanggil tukang AC, dan kemudian yang akan mengerjakan adalah tukang AC, dan waktu pengerjaannya adalah hari Kamis. Oke, sudah selesai. Ibu beraktivitas lagi. Kemudian, kira-kira kemudian langkah selanjutnya adalah yang namanya verifikasi, Ibu. Verifikasi itu adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan yang direncanakan itu sudah dilakukan. Nah, kira-kira kalau saya tanya itu Amir melakukannya di hari Kamis, Ibu akan melakukan verifikasi kapan orang tua ini? Ada yang bisa Jumat, bantu Ibu? Jumat, Pak. Jumatnya, besoknya. Besok. Hari Jumatnya, betul. Jadi verifikasi itu dilakukan setelah rencana tindakan perbaikan. Begitu ya Pak ya Bu? Sekarang begini, eh itu verifikasi. Jadi hari Jumat Bapak Ibu datang lagi ke kamar Amir. Ya Bu ya, karena Amir janji hari Kamis diperbaiki. Hari Jumat Bapak Ibu datang lagi ke kamar Amir. Kira-kira Ibu, apa yang akan Ibu cek pada saat Ibu Bapak datang ke kamar lagi? Pengujian AC yang sudah diperbaiki. Bagaimana Pak? Pengujian Pemulyana? AC yang sudah diperbaiki, validasi. Menguji AC. Ya Pak ya. Sudah sesuai atau belum? Oke, ada lagi masukannya? Mengecek Apa ada yang air yang ditanyakan jatuh. sama Amir? Ada Apakah air masih Berarti yang bocor tergenang. atau hmm, belum? Apa basah atau belum? oh, lantainya sudah kering atau belum gitu ya Pak ya? Oke.
Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ketika memverifikasi, Bapak Ibu itu kan bertanya sama Amir. Karena Amir berjanji kan bahwa hari Kamis akan memanggil tukang AC, ya kan? Pertanyaan pertama tuh kan Mir, di mana kemarin kamu janji untuk memperbaiki AC, gitu kan, manggil tukang AC. Terus, apakah perbaikan AC sudah dilakukan, gitu ya? Terus Amir menjawab sudah, Bu, sudah Pak, sudah diperbaiki. Apa yang akan Bapak tanyakan lagi, Pak? Kira-kira sebagai verifikasi, sebagai auditor, Masih bocor apa tidak? masih bocor apa tidak? Sudah Berapa tidak, biaya Bu? berapa biaya perbaikannya? Bapak tanya berapa biayanya? Sudah bocor atau belum? Siapa yang melakukan? Sebetulnya pertanyaan yang itunya adalah sebetulnya ketika Bapak bertanya begitu, Bapak sedang meminta bukti. Jadi pertanyaannya, jawabannya adalah misalnya, sudah dikerjakan Mir? Sudah. Buktinya apa Mir? Gitu ya. Nah, Amir harus memberikan bukti. Nah, bukti itu kira-kira apa yang harus Amir buktikan? Bahwa dia sudah melakukan perbaikan AC. Nota, nota pembayaran. Ditanya, Amir menunjukkan notanya. Ya Bu ya. Terus tadi Pak Mulyana Dula tadi menyampaikan menunjukkan AC-nya dinyalain. Tuh Bu, AC-nya dinyalain, nggak bocor. Ini Bu notanya. Ya, notanya 100.000 kemarin pakai uang saya minta ganti gitu ya. Oke. Kira-kira apa lagi Bu yang bisa dibuktikan? Bukti foto. Dan video. Foto. Nih Bu, fotonya nih tukang AC kemarin lagi kerja, saya foto. Jadi ada buktinya itu dilaksanakan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, itu adalah yang dikatakan sebagai bukti-bukti objektif. Ya, bukti objektif yang harus ditunjukkan oleh auditi kepada auditor yang melakukan verifikasi. Nah, sekarang jadi jelas ya, verifikasi itu begitu. Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan dengan bukti objektifnya. Amir sudah menunjukkan buktinya. Ini bonnya, AC-nya udah nggak bocor. Kemudian ada foto perbaikannya. Oke, selesai. Nah, sekarang validasi, Bu. Validasi itu adalah, bahasa kuncinya adalah menguji kebenaran. Pengujian kebenaran bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan Amir itu sudah tepat. Nah, sekarang begini, ketika udah bilang itu sudah dikerjakan, ibu menguji. Mengujinya adalah AC-nya sudah dinyalakan, kemudian sudah nggak netes lagi. Kemudian ditunggu beberapa saat, ternyata sudah tidak ada genangan. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan Amir dengan memanggil tukang AC, memperbaiki, menunjukkan buktinya, itu sudah tepat. Artinya apa? Sudah dalam bahasa validasi itu berarti sudah valid. Yang dilakukan oleh Amir itu sudah valid. Atau dalam bahasa audit itu dibilang temuannya sudah close, sudah selesai. Tapi berbeda, misalkan seperti ini Ibu. Amir sudah menunjukkan perbaikan, sudah ditunjukkan bonnya, sudah ditunjukkan ini fotonya. Tapi ternyata ditunggu beberapa saat, loh Mir, kok ada air lagi? Berarti penyebabnya bukan itu. Oh iya ya Bu, ini setelah beberapa jam kemudian kok ini muncul lagi. Berarti penyebabnya bukan karena AC. Ternyata diselidiki lagi sama Amir. Oh ternyata di bawah kamar ini ada pipa. Kebetulan pipanya mungkin bocor yang menyebabkan ada air, airnya naik, membasahi lantai lagi. Itu artinya kalau memang kejadiannya begitu, berarti tindakan perbaikan yang dilakukan Amir bukan tidak tepat, artinya tidak valid. Kalau bahasa valid dan tidak itu berarti tidak valid, Bu, atau belum valid. Dalam bahasa audit berarti statusnya masih open karena masih belum menyelesaikan masalah. Nah, kalau statusnya begitu berarti
apa yang harus dilakukan Amir? Yang harus dilakukan Amir adalah Amir memikirkan tindakan pencegahan yang lain, ya kan? Yo, kalau begitu saya salah ya kemarin perbaikan AC ini nggak tepat. Ya udah Bu, besok saya undang tukang sipil untuk memperbaiki pipa dan memperbaiki lantai supaya rapi lagi. Nah, itu namanya Amir membuat rencana tindakan yang lain supaya lebih tepat. Nah, itu namanya validasi, Bu. Jadi antara verifikasi dan validasi itu seperti itu contohnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya materi UK6 itu adalah kita itu, Bu, bisa melakukan tindakan perbaikan, perbaikan pencegahan, memahami memahami bagaimana auditor itu melakukan verifikasi dan melakukan validasi. Gitu ya, Bu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Nanti Bapak Ibu kita sebetulnya sudah membuat laporan audit ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sebetulnya standarnya adalah bahwa laporan audit itu ini. Laporan audit itu kalau dibuat tidak terbatas hanya untuk menindaklanjuti temuan audit internal. Artinya kita bisa membuat laporan yang lebih generik gitu. Jadi bisa digunakan untuk yang lain. Kemudian kalau kita membuat laporan, pastikan laporannya mudah dimengerti oleh semua pihak yang membacanya. Kemudian memberikan informasi penjelasan tentang latar belakang dan penyebab permasalahan. Kemudian memberikan penjelasan tentang tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan. Kemudian tentukan ini Bu, orangnya, PIC-nya, dan batas waktu selesai tindakan perbaikan. Ini tadi verifikasi dan validasi sudah kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, laporan tindakan memberikan kesimpulan umum, saran perbaikan. Kemudian ini Bu, ada yang menarik nih. Tindakan perbaikan yang efektif dapat dijadikan sebagai standar baru dalam bentuk form atau prosedur yang baru. Jadi begini maksudnya. Kalau tadi Amir kan sudah ternyata memang betul penyebabnya AC, AC-nya setelah diperbaiki masalah selesai. Tapi dari kejadian tadi Ibu sebetulnya Amir mengambil pelajaran, kan gitu kan? Amir bilang begini sama orang tuanya, Bu, Pak, kemarin waktu saya mendampingi teknisi, teknisi bilang, kalau AC seperti ini sebaiknya setiap 3 bulan sekali itu diservis, Mas, gitu ya. Nah, kayaknya ini sebagai supaya sebelum bocor, ini sudah dipastikan dulu kebersihannya sehingga proses kebocoran itu tidak terjadi. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu, Amir sudah berpikir ke depan, gitu kan, untuk memperbaiki lebih bagus lagi. Baru kemudian orang tua nih bilang begini, ya sudah Mir, berarti mulai hari ini kamu data AC kita yang di kamarmu, kapan diperbaiki dan kapan dijadwalkan untuk dilakukan servis rutin. Ya, berarti nanti saya akan tulis di situ setiap 3 bulan nanti saya akan servis, saya akan panggil tukang. Ya sudah Mir, berarti yang diperbaiki bukan AC kamar kamu saja. AC kamar ayah juga tolong dijadwalkan perbaikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di situ perbaikan berkelanjutan. Tanpa disadari, keluarga tersebut sudah punya standar baru bahwa AC-nya setiap 3 bulan akan dilakukan servis, perbaikan rutin. Itu kemudian berarti sama juga Bu, di pabrik juga begitu. Jadi kalau ada kejadian, pelajari dan kemudian pikirkan ke depannya itu seperti apa supaya nggak terulang. Nah, kalau kita sudah berpikir ke sana, berarti kita sudah melakukan yang namanya action. Jadi kalau kemarin PDCA, C itu melakukan C itu adalah melakukan pengecekan, action itu begitu Bu, memikirkan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, dan mengeluarkan ada hasil berupa standar baru untuk memperbaiki lebih baik lagi. Nah, berarti PDCA itu memang di situ berlaku, Bu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan masuk ke studi kasus. Jadi studi kasus tadi
saya akan melanjutkan dari berdasarkan tadi ya, kita sudah belajar tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. Sekarang kita akan masuk untuk menyelesaikan lampiran lembar berikutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari cerita yang saya ya, yang paragraf kedua, sekarang yuk kita kerjain bersama, Bapak Ibu. Kira-kira apa nih dari sini, Bapak Ibu? Ya, kira-kira kalau dari cerita studi kasus yang tentang ini ya, training Pak Ilham, kemudian Pak Budi, kira-kira akar penyebabnya apa, Pak? Sebetulnya adalah ini, Bu. Ketidaktahuan Ustaz. Belum disosialisasi, Pak. Iya, sebetulnya ini penyebabnya adalah bagian HRD belum melakukan sosialisasi kebijakan halal, gitu ya Bu ya, pada karyawan baru di bulan Januari. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, tindakan perbaikannya apa Bu? Melakukan sosialisasi terhadap setiap karyawan baru. Melakukan sosialisasi pada karyawan baru ya. Jadi dua orang itu di training lagi tuh, mungkin beserta teman-temannya yang lain yang diterima di bulan Januari gitu ya. Melakukan sosialisasi pada karyawan baru tentang kebijakan halal. Kira-kira Bu, tindakan pencegahannya apa Bu? Supaya orang pada tahu kebijakan halal. Dibuat Melakukan standar prosedur untuk melakukan sosialisasi terhadap Ya, atau induksi terhadap karyawan terhadap SDPH gitu, Pak. oke. Dibuat prosedur ya baru tentang ya kan induksi ya tentang sosialisasi Karyawan baru. gitu ya. Sosialisasi kebijakan halal. Untuk karyawan baru. Ya, ya pada karyawan baru ya. Pada karyawan baru sebelum gitu aja Bu, karyawan memulai bekerja. Jadi ditetapkan begitu. Jadi jangan bekerja kalau belum disosialisasikan, ya kan? Mungkin ini dalam bentuk induksi, gitu ya Bu ya. Dalam bentuk induksi karyawan baru. Kira-kira ada lagi nggak tindakan pencegahan yang mungkin bisa kita lakukan supaya orang-orang pada tahu kebijakan halal? Dibuat Misalnya kita poster atau banner, poster ya, supaya kelihatan dibuatkan atau langsung aja ya memasang spanduk gitu ya Bu ya, tentang kebijakan halal. kebijakan halal dipasang memasang spanduk kebijakan halal di depan pintu gerbang karyawan masuk itu ya Bu ya. Cukup tindakan pencegahannya itu Bu. Jadi tindakan perbaikannya itu, tindakan pencegahannya ini. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kira-kira Ibu untuk melaksanakan tiga ini ya, sosialisasi, kemudian prosedur, kemudian pasang spanduk, kira-kira butuh waktu berapa lama Ibu? 1 minggu. 1 minggu berarti masuk akal nggak? 1 minggu selesai semua ya? Oke, bisa 1 minggu selesai. Berarti rencana tanggal penyelesaiannya diisi di sini Bu. Yuk kita isi tanggal berapa berarti tadi Bu? 5 ditambah 7 ya. Tadi auditnya tanggal berapa? 8. 8 ditambah 7 berarti target tanggal 15 Januari 2026 selesai. Nah Bapak Ibu sekalian, sudah itu diisi oleh auditi ya.
sampai dengan rencana tanggal penyelesaian diisi oleh auditi. Tanggal 15 Januari ditargetkan selesai. Sekarang verifikasi, Bu. Verifikasinya kira-kira saya harus tulis tanggal berapa nih, Ibu? 16 Januari. 15 16 Januari. Januari. Karena auditinya berjanji 15 Januari selesai. Auditor datang lagi sesuai rencananya. 15 selesai, 16-nya datang. Gitu ya, Bu ya. Apa, Bu, yang harus saya tulis di sini, Bapak? Sosialisasi sudah dilakukan. Ya, sosialisasi sudah dilakukan. Saya harus jelas, Bu, tanggal berapa misalnya dilakukan. Misalnya tanggal 10. Apalagi, Bu, yang harus saya tulis, Bu? Prosedur sudah. Bukti Prosedur tentang Materi dan sosialisasi. bukti presensi terlampir. Betul. Buat. Buktinya yang harus ditunjukkan. Jadi kalau menulis ini, Bu, bukti. Buktinya apa? bukti absensi. Presensi, Pak. Daftar Presensi. hadir, ya kan? Atau absensi ya. Ya, Terus dokumentasi. apa lagi, Bu? Foto, dokumentasi. Dokumentasi atau Materi, foto materi. kegiatan ya. Materi Apalagi, Bu, yang sosialisasi, Pak. Undangan email atau WA. materinya, Hmm. materi sosialisasi, Post-test, pretest. Oh iya, pretest, post-test. pretest, post-test, ya kan? Post-test. Tulis terlampir. Jadi itu buktinya. Ada lagi yang harus saya tulis, Bu? Prosedur Prosedur, tentang Pak. sosialisasi Prosedur sudah dibuat. sudah dibuat, gitu kan? Iya. Per tanggal, gitu ya. Misalnya tanggal 11 Januari 2025. Kira-kira bukti apa, Bu, yang harus saya tunjukkan? Dokumen SOP Bukti deh, Pak. implementasi prosedur. Sudah Oke, diberikan yang fotokopi terkait. SOP ya. dokumen prosedur dan Terlampir. Dan 11 Januari 2026, Pak. oh ya, maaf. 11 Januari. Itu ya. Oke, kita anggap terlampir aja deh. Cukup ya. Nah, sekarang apa lagi, Bu, yang saya harus tulis? Spanduk, Pak. sudah dipasang Spanduk. di Kebijakan gerbang halal sudah terpasang. Sudah dipasang di depan gerbang. Apa buktinya, Bu? foto Foto pemasangan foto spanduk yang sudah dipasang. Foto spanduk yang sudah terpasang, terlampir. Nah, sudah cukup, Ibu, melakukan verifikasi. Tinggal ditulis. Auditornya siapa tadi? Saya waktu ini Setia. auditornya Pak Setia. Setia. Oh, Bapak Ibu jangan lupa absensi ya. Jangan lupa Iya. waktunya pendek. Ayo, Pak. Ayo, Mas. Coba deh ini. Penyelianya sama ya, Pak Setia juga ya sebagai penyelia juga ya. Kemudian ini auditinya siapa tadi? dan Ibu Pak Budi. Pak Budi ya. Pak Budi dan Pak Ilham ya. Karena kan ini banyak HRD nih yang melakukannya nih, Bu. Nah, kalau ini sudah dilakukan semua dan ternyata benar, maka saya harus menulis close atau open? Close. Masuk Opennya udah sih. dibuang. Ada. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh tindakan perbaikan dan pencegahan yang sudah kita lakukan ya sampai Bapak Ibu melakukan verifikasinya. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian adalah melanjutkan yang tadi sudah Bapak Ibu buat, lanjut dengan mengisi baris-baris berikutnya ya, mengisi akar penyebab, mengisi tindakan perbaikan, tindakan pencegahan sampai verifikasinya seperti ini. Silakan Bapak Ibu selesaikan, masih ada waktu 15 menit lagi. Nanti setelah selesai Bapak Ibu silakan itu diupload sebagai tugas 3.
Jadi tugas 3 hanya berisi satu file ya Bapak Ibu karena saya menggabungkan antara unit kompetensi 5 dan 6 dalam satu file. Silakan Bapak Ibu untuk mengerjakannya, kemudian diupload sebagai tugas 3. Sambil mengerjakan boleh bertanya Bapak Ibu, silakan. Izin Kak, yang tugas 3 ini berarti eh, yang diupload hanya laporan audit dan tindakan lanjut hasil audit internal yang bagian bahan ya Pak? Oh Temuan iya, bahan jangan ini. yang bukan bahan. Oh iya, Ibu yang bahan ya. Ya, betul, betul, Iya, betul Ibu. betul ya Pak. Ya, Berarti betul. hanya dokumen laporan auditnya aja ya Pak? File itu satu file kan satu file Bu. Ibu kirim aja semua. Kan nanti Oh kan baik. checklistnya sudah benar, kemudian laporan auditnya sudah benar, kemudian laporan verifikasi di bawahnya sudah benar. Itu berarti. Baik Tapi Pak. satu file nanti fasilitator bisa melihat semuanya Ibu. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu kerjakan ya. Waktunya nanti sampai dengan jam 1. Sampai dengan jam 2. Masih ada 15 menit lagi Bapak Ibu. Silakan. Ibu Asi bisa mengerjakan tugas dengan menghidupkan kameranya ya, jangan dimatikan. Ibu Asi, Ibu bisa mengerjakan tugas dengan menghidupkan kameranya, Bu. Jangan dimatikan, Ibu. Oh ya, Bapak Ibu masih ada waktu bagi yang belum absen ya untuk materi saya ini. Jangan sampai tidak absen, saya mengingatkan. Sebab nanti kalau sudah jam 14.00 sudah hilang itu klik absensinya.
Jadi jangan sampai lupa. Saya tadi yang jam 10 itu absennya saya nggak muncul ya. Mungkin terlambat Bapak. Enggak Nggak, ya? nggak terlambat emang nggak muncul. Ini absennya nggak bisa, Pak. Yang sekarang ini nggak bisa, nggak muncul. Di login ulang, Pak, coba. Gini Pak Udah, caranya. sudah Bapak di-refresh, dibolak-balik. Terus yang refresh tadi jam, kemudian keluar dulu Pak, kemudian masuk Ini, lagi. Bang. iya. Tadi jam pertama bisa, 2, 3 zuhur ini nggak bisa. 3 ini. Jam 7 Kalau bisa tadi, tadi. kalau tadi saya jam 10 nggak bisa sampai jam Nggak 12. bisa, Pak. Hmm. Sekarang ini malah tambah nggak bisa. Tapi ada teman-teman yang poinnya full Pak. Berarti sebenarnya secara sistem nggak ada masalah. Ini saya coba lagi, ini saya keluar, masuk lagi, tetap nggak bisa ini. Atau sebenarnya sudah Pak. Berarti Ada bermasalah ini. ada tulisan Kalau apa di situ Pak? ya tidak absen tulisannya, Oh tidak hadir. Oh Bapak klik tidak materinya mungkin salah Pak. hadir. Coba klik materinya, materi yang sekarang. Tindak lanjut itu Pak. Oh iya, kakak Kalau sering ma- loncat-loncat, bener Pak. Sering loncat-loncat ke kalau atas. materinya audit internal ya berarti sudah nggak ada. Sudah tidak hadir. Tapi materinya klik dulu materinya yang materi yang saya sampaikan ini materi tindak lanjut hasil audit gitu loh Pak. Ya ini saya coba lagi ya. Dan insya Allah ada tuh Pak. Itu kalau status kehadirannya tidak hadir itu gimana Pak? Yang nggak bisa Nggak tadi. apa-apa. Jadi sebenarnya gini Pak. Total poin kehadiran itu kan 40 gitu ya Pak ya. Dan kita kan ada berapa materi itu. Paling kalau misalnya lupa satu tuh ya paling berkurang poin 3 atau 4 poin saja. Jadi nggak terlalu mempengaruhi kalau kecuali Bapak nggak absen terus-terusan ya berarti bisa nilainya sangat berkurang gitu kan. Tapi kalau misalnya lupa satu atau lupa dua sebetulnya tidak terlalu inilah ya, tidak terlalu signifikan pengaruhnya karena kita juga standar kelulusan total poin itu kan 75. Jadi nanti kalau misalnya nanti didukung dengan keaktifan Bapak gitu sebenarnya nanti ketutup juga. Jadi kalau cuman lupa 1 2 sesi nggak ada masalah. Kecuali lupanya sehari itu, nah berarti poinnya akan berkurang banyak itu. Ini yang poinnya full banyak berarti sebenarnya ada masalah nih. Asal jangan lupanya banyak aja Pak. Dua, dua pertemuan ini nggak tidak absen. Oh. Yang sekarang sudah bisa Pak? Bisa, Pak, bisa. Alhamdulillah. Yang tadi jam berapa ini? Audit internal jam 10.12. Audit internal itu jam 10 sampai jam 12 itu Pak. Ya. Terus jam 9.10 Jam 9 jam melakukan 10 itu penanganan penanganan produk produk. tidak memenuhi kriteria. Ya, Oh, 2 itu itu yang Pak, Pak. bolong berarti. Tolong. Yang itu nggak bisa ya. Karena gini, nggak saya Oh. keluar memang untuk jadi di ada itu buka 2 sistem informasi dibuka, Oh. Zoom dibuka. Begitu. Oh, Pak Abdul Wahab. Yang sekarang sudah bisa Pak. Bisa yang sekarang nggak? Alhamdulillah. Nanti jangan lupa Pak ya ada satu materi lagi biar naik-naik nilainya.
Oh, masih ada 7 menit buat mengerjakan. Silakan Bapak. Ada ini ya, suara kresek-kresek ya. Iya nggak? Semua atau cuman saya aja ya? Ya, saya juga dengar, Pak. Iya ya. Tapi sekarang nggak tuh. Oh, tadi pas pada diem yang keluar suaranya kosok 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 kosok.
izin bertanya Pak. Silahkan, Ya, ini kan PT apa tadi lupa lagi. pro halal. Ya, oh, halal. Ini berarti Pak sebenarnya sudah menerapkan prinsip sertifikat halal kan Pak ya? Makanya sudah ada Iya, internal iya, audit. betul. Oh iya. Sebetulnya ceritanya adalah ini PT Pro Halal ini sudah certified halal, Pak. Hanya ini kan temuan auditnya begitu, gitu ya, Pak ya. Internal audit seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Ahmad. Kalau Pak Masyara nih posisi di mana Pak Masyara? Siap di Mamuju, Pak. Oh, Mamuju. Ya. Baik-baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya sudah menyelesaikan tugasnya. Nanti sekali lagi silakan Bapak Ibu upload sebagai tugas 3. Kita sudah jam 14.00, kita sudah masuk ke materi selanjutnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, ini saya sebagai yang selaku pemateri, selaku narasumber, selaku trainer sudah selesai. Sekarang saya mengambil sebagai MOT kembali. Bapak Ibu,